Shalom. Saudara pernah buat arisan di rumah, saudara? Pernah ya, apalagi orang Batak. Wih, arisan mulu kayaknya. Apa yang Anda lakukan ketika ada arisan di rumah? Apa Ibu Sinaga? Apa sih yang Ibu Sinaga lakukan kalau arisan di rumah? Masak. Secara umum lah, apa yang kita lakukan ketika ada arisan di rumah? Siap-siap. Termasuk di dalamnya adalah masak. Itu saudara, siap-siap. Karena akan ada orang yang datang. Kalau Anda tahu ada orang yang datang, Anda nggak siap, berbahaya katanya. Saudaraku, di hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kita tahu Dia sudah di sorga. Tapi ingatlah, kenaikannya mengingatkan kita bahwa Dia akan datang kembali. Dia mau arisan, saudara. Arisan itu kan ngumpul. Ya. Kalau Anda mau arisan, siap-siaplah. Jangan sampai ketika tamu datang, rumah masih berantakan. Tamu datang, kursi nggak ada, makanan nggak ada. Ketika Yesus datang, kita kelabakan, saudara. Di hari kenaikan ini kita diingatkan bahwa Dia akan kembali. Mari bersiaplah. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai 11. Inilah hal-hal yang perlu kita persiapkan kalau mau menanti kedatangan Kristus yang telah naik ke sorga. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 11. Saya bacakan untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah yang mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga." Ayat 11 kita baca sekali lagi, saudara, mulai dari hai. 1, 2, 3. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke sorga. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saya berpikir begini, saudara, kenapa mesti ada malaikat yang datang mengingatkan para murid? Saudara-saudara, dengan naiknya Yesus ke sorga, sebenarnya babak telah selesai. Babak akhir telah selesai, di mana Kristus menyempurnakan karyanya di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Dengan naiknya Dia ke sorga, bahwa sesungguhnya peran Yesus di dunia ini sudah selesai. Dan kenaikan itu membuat para murid terkagum-kagum mungkin, saudara. Jadi Yesus naik itu bukan lenyap loh, saudara. Kalau saudara perhatikan ayat yang ke-9, saudara, itu seperti seorang
yang berlayar dengan kapal tapi pakai kekuatan layar, saudara. Jadi layarnya itu dinaikkan perlahan-lahan, saudara. Itu arti dari naik di sana. Jadi bukan lenyap. Jadi Yesus naik itu secara perlahan disaksikan oleh para murid. Jadi ketika para murid melihat peristiwa itu, mereka terkagum-kagum, saudara, melihat peristiwa spektakuler itu. Sehingga mereka tidak sadar bahwa ada hal yang lain yang mereka perlu pikirkan, saudara. Itulah sebabnya datang dua malaikat mengingatkan mereka, "Hai orang-orang Galilea, jangan cuma termangu-mangu, jangan cuma terkagum-kagum, jangan cuma terheran-heran dengan Yesus yang naik ke surga itu. Ingat, Yesus yang naik ke surga itu, dia juga akan datang kembali," saudara. Di sini para murid diingatkan hal yang lebih penting daripada terkagum-kagum dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen hari ini sudah terlalu terkagum-kagum dengan Tuhan, terheran-heran dengan Tuhan, sehingga lupa apa yang lebih penting dari sekedar terkagum-kagum, saudara. Hai orang-orang Galilea, hai orang-orang Kristen, Yesus yang kamu lihat naik ke sorga itu akan datang dengan cara yang sama. Datang untuk apa, saudara? Untuk minta pertanggungjawaban. Apa yang perlu kita pertanggungjawabkan, saudara? Mari perhatikan apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-7. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah yang perlu kita akan pertanggungjawabkan nanti, saudara. Kamu adalah saksiku. Kamu akan menyaksikan keberadaanku. Waktuku sudah selesai, tapi masalah karya keselamatan masih terus harus ditindaklanjuti. Dan itu tanggung jawabmu, kata Tuhan. Dan kedatangannya kedua kali, inilah yang akan diminta pertanggungjawaban, saudara. Saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita mempersiapkan diri untuk mempertanggungjawabkan hal ini, saudara? Saudara, terkadang kita memang sibuk dengan urusan kita, saudara. Nggak salah. Karena memang kita masih di dunia, saudara. Kita masih punya harapan, punya cita-cita, punya rencana, punya keinginan. Orang yang percaya Yesus tidak berarti itu akan lenyap, saudara. Nggak. Saudara mau berencana tahun depan, boleh. Saudara mau merancangkan sesuatu, boleh. Saudara mungkin menginginkan sesuatu dalam hidup ini sebagai manusia, sebagai seorang pekerja, sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang apapun kita di dunia ini, boleh-boleh saja, saudara. Tetapi ingat, ada yang lebih penting dari situ. Tadi malam saya berkhotbah di DPP, saudara. Tidur itu penting. Penting gak tidur, saudara? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari situ, saudara. Makan itu penting. Tapi ada yang lebih penting dari situ, saudara. Makanya pemazmur berkata, Mazmur 84, ayat yang ke ayat 10, ya. Sebab lebih baik 1 hari di petelatalanmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Lebih baik. Bukan berarti di tempat lain gak baik, saudara. Baik. Tapi di pelataran Tuhan lebih baik. Kerja, saudara, baik. Punya cita-cita baik, saudara. Harapan baik. Cari apa yang Anda harapkan dalam hidup baik, saudara. Tetapi jangan karena yang baik itu Anda lupa yang lebih baik.
Saudaraku, menjadi orang percaya bukan berarti nggak kerja. Kerja, saudara. Tetapi ada yang lebih baik dari kerja, saudara. Nanti kita akan lihat. Artinya bukan berarti kita nggak kerja lagi kalau kita memikirkan yang lebih baik, saudara. Enggak. Bukan. Tetapi di tengah-tengah yang baik yang engkau kerjakan sekarang, apakah engkau berpikir yang lebih baik dari situ? Yang lebih indah dari situ? Saudara, apa sih pekerjaan Anda hari ini? Apa, saudara? Tadi malam saya upload video, saudara, menyikapi pekerjaan dari sudut pandang Kristen. Nikmati pekerjaanmu. Kalau saudara mau nonton itu. Saudara, terkadang ada banyak orang, orientasi kerja apa? Duit. Orientasi kerja apa? Uang, saudara. Uang itu baik, saudara. Tapi ada yang lebih baik dari uang, saudara. Ada yang lebih baik dari karir, saudara. Ada. Pikirkan juga itu. Karena suatu saat itulah yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak akan tanya nanti berapa uang yang engkau hasilkan dari pekerjaanmu. Tidak, saudara. Sampai di mana karirmu di pekerjaanmu? Tidak, saudara. Tuhan tidak akan tanya itu. Tetapi Tuhan akan tanya bagaimana pekerjaanmu, bagaimana uangmu, bagaimana karirmu engkau pakai. Itu yang ditanya. Itulah sebabnya, hai orang-orang Galilea, jangan termangu-mangu saja melihat Yesus, jangan terkagum-kagum saja. Hayo, bangun! Digugah mereka, saudara. Sehingga malaikat ini mengingatkan sesuatu yang lebih baik. Bagaimana caranya kita menyikapi hidup menanti Tuhan yang akan datang, saudara? Bukan berarti kita harus cepat-cepat pergi, saudara. Enggak. Saya nggak tahu siapa yang paling tua di sini. Bukan berarti dia akan lebih dulu dari kita, saudara. Siapa yang tahu hidup ini? Ya, nggak ada yang tahu. Tapi berapapun usia kita hari ini, siapkan dirimu, karena kita nggak tahu hari dan waktunya, saudara. Di mana kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita tentang sesuatu yang Tuhan percayakan. Itulah sebabnya di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini kita diingatkan supaya kita siapkan diri. Siapkan diri itu apa? Bukan siap-siap untuk pergi, saudara. Bukan. Siapkan diri untuk melakukan sesuatu yang harus kita lakukan sebagai wujud nyata kita siap, saudara. Mempersiapkan sesuatu kan butuh waktu, saudara. Berarti nggak cepat-cepat juga. Nggak. Tapi kalau memang sudah siap, akan datang waktunya, saudara. Nah, bagaimana? Coba kita lihat kembali lagi kepada Kisah Rasul tadi, saudara. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 tadi. Bagaimana supaya kita tidak lari kemana-mana ini? Sibuk sih, saudara, tapi nggak siap. Ada banyak orang Kristen hari ini, saudara, sibuknya minta ampun tapi nggak siap. Makanya ketika mau dipanggil Tuhan kaget, saudara, berontak. Iya kan? Setiap ulang tahun masih didoain panjang umur, padahal sudah 100 tahun umurnya. Apalagi sih? Ya kan? Pernah nggak, saudara, ulang tahun yang keberapa? Panjang umur terus kan? 100 tahun usia, ulang tahun 100 tahun juga masih panjang umur. Sibuk sih, saudara, tapi nggak siap. Saya katakan tadi, bukan lamanya kita hidup di dunia ini, saudara, tapi apa yang kita lakukan, apa yang kita persiapkan. Makanya ketika Yesus mau naik ke surga, para murid berkata begini, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Penting nggak pemulihan kerajaan Israel? Penting, saudara. Karena itu dijanjikan oleh Allah dalam perjanjian lama.
Tetapi Yesus berkata apa? Itu bukan urusanmu. Urusan mengenai pemulihan bangsa Israel itu urusan Tuhan. Waktu dan saatnya itu urusan Tuhan. Jangan urusin yang bukan urusanmu. Seringkali saudara kita nggak siap karena apa? Terlalu sibuk dengan sesuatu yang memang penting saudara, tapi tidak lebih penting daripada yang Tuhan tetapkan saudara. Ya sibuk kerja, sibuk cari uang, sibuk kejar karir, penting. Tetapi lupa yang lebih penting saudara. Kalau ini yang kita lakukan kapanpun kita tidak akan pernah siap saudara. Lalu gimana menyikapi pekerjaanku dengan kata siap? Lakukanlah sesuatu di pekerjaanmu menandakan engkau mempersiapkan diri menanti Tuhan. Apa itu? Katanya ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kata saksi adalah seseorang yang melihat, mengalami sebuah peristiwa yang perlu diberitakan kepada orang lain untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar. Itulah yang harus kita pikirkan di pekerjaan kita, di cita-cita kita, di harapan kita, di karir kita, di apapun yang kita kejar di dunia ini. Menjadi saksi saudara. Itu lebih baik, lebih penting, lebih bermakna daripada yang baik, penting, dan bermakna itu, saudara. Boleh cari uang, tapi carilah uang yang bersaksi, saudara. Jangan tilep duit orang. Boleh kejar karir, tapi kejarlah karirmu dengan bersaksi, saudara. Jangan halalkan segala cara. Terkadang kan begitu saudara. Iman pun bisa dipermainkan oleh karena sebuah karir saudara. Apapun dihalalkan asal sampai di tujuannya. Gak siap saudara. Makanya ketika jabatannya diambil, waduh, bisa jadi stres dan bisa stroke gitu saudara. Kenapa? Dicari dengan bukan bersaksi. Suatu saat Yesus akan datang saudara untuk menanyakan bagaimana dengan karirmu, bagaimana dengan kependetaanmu Mauli Syahang, bagaimana, bukan apa saudara, bagaimana. Jadi saksikah engkau di situ? Duitmu yang banyak jadi saksikah? Saudaraku, duit pun harus bersaksi saudara, bukan kertasnya yang bersaksi. Orang yang memiliki duit itulah yang membuat duit itu bersaksi, saudara. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang Yesus sadar itu tidak akan mampu kita lakukan dari diri kita sendiri. Itulah sebabnya dia berkata, Roh Kudus akan diberikan kepadamu. Jadi bagaimana caranya supaya kita bisa bersaksi di tengah-tengah impian-impian dan harapan kerja keras kita? Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus ketika kau cari duit, saudara. Berilah dirimu dipimpin oleh Roh Kudus ketika kau mengejar karir, saudara. Jangan oleh karena aku sudah punya banyak pengalaman, ini kesempatan, ini harus saya raih dan saya akan dapatkan dari kekuatanku. Mungkin dapat, saudara, tapi engkau tidak akan menjadi saksi di sana. Tetapi engkau berkata, Tuhan, aku rindu karir ini aku boleh dapatkan. Tolong aku, tuntun aku. Maka di sana pun engkau akan mendapatkan karir itu dan menjadi saksi di sana, saudara. Apapun yang kita geluti di dunia ini, kalau kita bergantung pada Roh Kudus, maka di situ kita akan bisa bersaksi. Tapi masalahnya, maukah kita dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus? Terkadang kita mengesampingkan Roh Kudus, saudara, dan berkata, aku sudah terbiasa. Sudah biasa saya lakukan ini. Datang jam 8, pulang jam 5. Datang jam 8, pulang jam 5. Ana masalah, saya bisa tangani dengan baik.
Ada kerja sesama dengan yang baik dengan teman-teman di kantor, sehingga kita lupa bahwa ada sesuatu yang lebih penting dari situ, yaitu menjadi saksi yang tidak akan mungkin kita bisa lakukan kalau bukan karena Roh Kudus, saudara. Jujur, seringkali kita lebih mengedepankan keinginan kita daripada kemauan Tuhan, kan saudara. Apalagi kalau itu menggiurkan, apalagi kalau itu menguntungkan, saudara, secara positif. Apalagi juga ketika merugikan kita, saudara. Kita nggak mau rugi, kan saudara. Siapa yang mau rugi di sini? Termasuk yang ngomong ini, saya nggak mau rugi juga. Tapi terkadang karena kita tidak mau rugi, kita mulai mencari-cari supaya tidak jadi rugi, saudara. Mungkin saudara nggak setuju dengan contoh yang saya akan berikan ini. Dan mungkin juga saudara-saudara mungkin kesel juga. Nggak apa-apa, saya harus tetap katakan. Ketika Anda ditilang di jalan sana, apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda lakukan ketika ditilang? Gampang sekali kita berkata suap, kan? Damai. Karena kita nggak mau rugi, saudara. Bagaimana bisa bersaksi di sana? Gak mungkin, saudara. Gak mungkin. Karena kita nggak mau rugi. Rugi waktu, rugi tenaga, rugi apa segala macam. Udah tahu salah, buat kesalahan lagi, saudara. Langgar lalu lintas itu kan kesalahan. Tapi melakukan kesalahan yang lagi dengan damai, saudara. Waktu itu penting, betul. Tapi ada yang lebih penting dari situ, menjadi saksi, saudara. Saudara diam ini, saya nggak tahu artinya ini apa, saudara. Itu kebiasaan kita sekarang. Mulailah punya komitmen, Tuhan aku mau jadi saksi. Nggak usah muluk-muluk, saudara. Nggak usah. Ketika engkau diajak neko-neko, naka-naka aja, saudara. Jangan neko-neko, naka-naka aja. Arti naka-naka itu apa? Nggak tahu sih artinya, tapi jangan macam-macam maksud saya. Itu juga bersaksi, saudara. Jangan terlalu muluk-muluk. Wah, aku akan pergi ke Afrika untuk beritakan Injil. Enggak, terlalu muluk-muluk, saudara. Di Indonesia masih banyak. Ngapain ke Afrika? Kayak nggak ada lagi lahan di Indonesia ini. Tapi ingat, itu hanya bisa apabila Roh Kudus menuntun kita, saudara. Membiarkan Roh Kudus bekerja, berkarya. Dan itu bisa apa? Ketika kita dekat dengan firman, saudara. Itu doa saya saya mengingat saudara-saudara yang ada di GKRI menilai, Tuhan tolong jemaatmu supaya gemar baca Alkitab setiap hari. Jangan setiap maunya. Setiap hari baca Alkitab. Karena disitulah Roh Kudus akan berbicara. Jangan sesukanya baca Alkitab. Kalau lagi senang baca Alkitab, mah senang, ya udah kebablasan. Nggak mungkin dituntun Roh Kudus, saudara. Berilah dirimu, punyalah komitmen Tuhan. Setiap pagi kah, setiap siang kah, setiap malam kah. Tapi mari disiplin berkata, Tuhan setiap hari aku mau baca firman-Mu. Karena nggak mungkin, saudara, engkau akan menjadi saksi di luar dari kuasa kebenaran firman Allah yang diterangi oleh Roh Kudus. Disitulah kita akan menjadi saksi, saudara. Apakah lewat perhatian kita ke orang, ataukah ketika kita peduli kepada sesama, peduli pada pekerjaanku lebih daripada ekspektasi yang ditetapkan padaku, engkau akan menjadi saksi, kata Kristus. Tidak dikatakan engkau jadi pendeta, enggak. Engkau jadi misionaris, enggak. Jadi saksi. Jadi kalau mau bisa tuntun Roh Kudus, yang kedua, saudara, kalau mau jadi saksi, ya alami dulu apa yang kita mau saksikan. Arti saksi itu kan melihat, mendengar, mengalami, kan? Itu arti saksi. Makanya saudara nonton nggak sidang MK kemarin, Pak? Dari mana itu Bapak tahu? Katanya, itu bukan saksi kalau katanya. Saksi itu aku melihat, Pak, memang dicoblos.
Sudah dicoblos sebelum dibilik. Aku lihat, Pak. Tapi kalau katanya dicoblos, itu bukan saksi. Makanya kalau kita mau jadi saksi, alami Yesus itu. Alami kasihnya, alami pengorbanannya, bukan katanya. Walaupun saya berkuar-kuar semangat ini, sepertinya marah-marah ini, saudara, nggak ada artinya, saudara, kalau Anda nggak mengalami. Saya hanya mengingatkan, saudara. Tetapi jadi tidaknya adalah pengalaman Anda dengan Tuhan. Alami Tuhan itu, saudara. Nikmati kasih-Nya. Jangan katanya. Betul memang apa kata orang, betul. Tapi bagi orang itu, engkau tidak akan bisa berkata tentang apa yang dialami orang lain mengenai Kristus, saudara. Kenapa bisa kita cerita tentang gula? Bisakah Anda menceritakan tentang gula? Bisa ya. Dari mana bisanya? Karena kita sudah mencicipi gula dulu. Walaupun ada definisi gula yang paling canggih yang pernah kita dengar, nggak bisa kita ceritakan tentang gula, saudara. Tetapi mudah bagi kita menceritakan Yesus kalau kita sudah mengalami Yesus, saudara. Maka ketika kita bekerja pun, itu akan mewarnai pikiran kita, mewarnai harapan dan cita-cita kita. Dan disitulah kita akan menjadi saksi, saudara. Jadi jangan urusin yang bukan urusan kita. Urusilah apa yang menjadi urusan kita, saudara. Urusan kita apa? Jadi saksi. Jadi berkat, saudara. Jadi orang yang Tuhan pakai untuk menuntun orang lain. Saya katakan tadi, waktunya Yesus sudah selesai. Tapi karyanya masih harus berlanjut, saudara. Dan itu tugas kita. Ada banyak orang mungkin tidak selamat bukan karena Yesus tidak mau menyelamatkan, tetapi karena tidak ada orang yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan, saudara. Ini perlu kita harus pikirkan dan menjadi komitmen kita, saudara. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi Tuhan sudah memberikan delegasi, saudara. Engkau saksiku. Pikirkanlah orang lain, saudara. Mungkin kita sulit untuk bicara. Aku nggak pintar ngomong, Pak. Aku terbata-bata. Nggak apa-apa. Tapi punya keinginan kau untuk berdoa. Menggumuli seseorang di hadapan Tuhan. Memikirkan orang itu dan menatang dia di hadirat Tuhan. Nggak berdiam diri, saudara. Tetangga sebelah barangkali belum percaya Yesus. Pernahkah kita doakan? Tuhan, aku sulit berkata-kata kepada orang itu, sebelah kiri dan kanan. Tetapi aku mudah berkata kepada Tuhan, Tuhan, selamatkan dia. Kan gitu, saudara. Jadi nggak ada alasan untuk tidak bergerak, untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, dikatakan lebih jauh, saudara, di Yerusalem. Berbicara Yerusalem, berbicara skop yang paling dekat, saudara. Karena memang disitulah mereka pada waktu itu, ketika Roh Kudus dicurahkan, mereka menjadi saksi di Yerusalem. Pikirkan yang lebih dekat, saudara. Siapa lagi yang memikirkan suami, istri, anak, dan orang tua kita kalau bukan kita? Tapi terkadang, saudara, kita masa bodoh. Bandelnya setengah ampun nih anak, ke laut aja sana, gitu kan? Padahal itu tanggung jawab kita, saudara. Pernah nggak Anda membawa nama anak Anda di kaki Tuhan supaya Tuhan jamah dia? Siapa lagi yang memikirkan mereka kalau bukan kita, saudara? Mungkin suamimu itu neko-neko. Pernahkah engkau bawa nama suamimu itu di hadapan Tuhan? Sekitar kita, saudara. Mungkin anak-anakmu itu melukai. Pernahkah anak-anakmu yang melukai itu engkau bawa di hadapan Tuhan supaya Tuhan jamah hatinya, supaya Tuhan selamatkan? Nggak usah ingat kebandelannya, saudara. Ingatlah kasih Tuhan yang melampaui kebandelannya, saudara. Kadang-kadang karena kebandelannya kita nggak mau peduli lagi, saudara. Sabodolah ke laut sana.
Tapi ingatlah saudara, sehebat apapun kenakalannya, kasih Allah lebih hebat dari situ. Yang membuat kita bisa berlutut dan berkata, Tuhan, jamah anak ini, pulihkan anak ini, selamatkan anak ini. Yerusalem, saudara. Kalau kita tidak pernah peduli lagi sama keluarga kita, apalagi orang lain, saudara. Pikirkan keluargamu. Bukankah firman Tuhan berkata satu orang bertobat dalam satu keluarga, seisi rumah tangga itu akan diselamatkan. Tapi bagaimana mau diselamatkan, kita aja nggak peduli, saudara. Nggak mungkin lah. Jadi suatu saat kalau keluarga kita nggak selamat semua, bukan karena salah firmannya, bukan. Karena tidak ada alat, saudara. Yesus sudah selesai karyanya di dunia ini. Sekalipun karya keselamatan masih harus dilanjutkan. Dan itu tugas kita sekarang. Bawa keluargamu di hadapan Tuhan. Sebut namanya. Walaupun keluarga saya adalah keluarga Kristen, saudara, tapi ada satu dua yang belum percaya Yesus, saya bawa di hadapan Tuhan. Karena Kristen-Kristen begitu aja, kadang-kadang kan nggak jelas Kristennya. Kristen sih, tapi nggak jelas kehidupannya. Saya bawa di hadapan Tuhan, nggak jemu-jemunya, bosan-bosan dulu. Namanya saya terus bawa di hadapan Tuhan, karena saya tahu hanya lewat karya Kristus yang bisa menyelamatkan dia. Itu Yerusalem, saudara. Jangan masa bodoh dengan keluarga kita. Sebab hanya kita yang bisa mendoakan itu. Belum tentu orang lain, saudara. Kita aja nggak doain, apalagi orang lain, saudara. Baru yang kemudian Yudea, kata Yudea itu, kalau Yerusalem itu kota, Yudea itu wilayah, saudara. Jadi Yerusalem itu adalah bagian dari wilayah Yudea. Artinya lebih jauh, bisa itu tetangga, saudara. Berpuluh-puluh tahun kita bertetangga, nggak pernah sedikit pun tertoel gitu ya. Tuhan, si Adi belum percaya Yesus. Lawat dia, Tuhan. Nggak tahu Adi itu siapa, saudara. Tetangga sebelah kiri kanan. Tuhan, temanku yang di depan mejaku, Tuhan. Tuhan, temanku yang di sebelah kiri dan kanan, Tuhan. Siapa lagi kalau bukan kita, saudara? Itu disebut jadi saksiku di Yudea. Pedulikan temanmu, pedulikan tetanggamu, saudara. Pedulikan. Walaupun Yesus bisa menjamah mereka, tapi siapa yang dipakai oleh Tuhan? Kan gitu, saudara. Siapa? Ya orang Kristen, nggak mungkin orang bukan Kristen, saudara. Bersyukurlah ada misionari-misionari yang datang ke Indonesia, saudara, untuk menjangkau kita. Kalau enggak, binasa kita semua. Tetapi jangan terlalu egois juga, lalu berkata, puji Tuhan, haleluya, aku sudah selamatkan. Bagaimana dengan teman di kantormu? Bagaimana dengan tetanggamu di rumah? Bagaimana dengan orang-orang bersinggungan dengan engkau? Paling tidak, doakan mereka, walaupun mungkin mulut kita sulit untuk bicara. Doakan mereka, bawa mereka di hadirat Tuhan. Mungkin saja orang lain akan Tuhan pakai, atau kita yang Tuhan pakai untuk menjangkau mereka. Itu adalah ininya Tuhan, maunya Tuhan. Tapi kalau kita tidak melakukan bagian kita, bagaimana Tuhan mau bekerja, saudara? Apa Yudeamu? Siapa Yudeamu? Mungkin itu pacarmu. Jangan cuma pacaran, saudara. Padahal engkau tahu bahwa dia belum sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan karena dia ganteng, dia cantik, masa bodoh lah. Yang penting dia Kristen, padahal Kristen nggak jelas. Doakan dia. Bukan Kristen yang menyelamatkan, saudara, tapi hidup yang percaya kepada Yesus. Engkau mungkin punya sahabat dekat. Ada orang, saudara, dari mulai TK, SD, SMP, SMA, kuliah, satu sekolah dia. Hanya karena pekerjaanlah membuat mereka berpisah. Dari mulai TK loh, saudara. TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Satu sekolah dia, mereka berdua.
Setelah sudah selesai kuliah, lalu cari pekerjaan, satu di kota A, satu di kota B. Itu yang membuat mereka terpisah. Beberapa tahun kemudian, mungkin 5-10 tahun, mereka ketemu lagi. Ketemulah di kota A, di mana teman ini ada. Nah, karena dia tahu bahwa temannya ada di situ, dia telepon dulu sebelum datang. Bro, saya mau ke tempat, ke kotamu. Kapan? Tanggal sekian. Aku mampir ke rumah ya, silakan, gitu kan. Daripada nginap di hotel, nginaplah dia di rumah temannya. Ngobrol lah, saudara, sampai tengah malam. Nostalgia, saudara. Mengingat masa-masa lalu dari mulai TK sampai kuliah. 3 hari 3 malam dia menginap di rumah temannya. Nah, temannya yang di kota A ini orang Kristen, tapi di kota B itu bukan. Nah, di kota B yang bukan Kristen, itulah yang datang ke rumah temannya di kota A yang Kristen ini. 3 hari 3 malam loh ngobrol mereka. Setelah 3 hari 3 malam, pulanglah orang yang bukan Kristen ini ke kota B. Beberapa hari kemudian, atau beberapa lama lah saudara, mungkin tahunan atau bulanan saudara, diteleponlah lagi temannya di kota A ini. Bro, kamu orang Kristen ya? Iya. Kamu nggak tahu dari TK kita sudah bertemu, masa kamu nggak tahu bahwa saya orang Kristen, katanya. Itu masalahnya bro, katanya. Kemarin aku nginep di rumahmu, kamu nggak ngomong apa-apa. Hanya ngomong masalah TK, penting. TK, SD, SMP, SMA, kuliah penting, ngobrolin itu penting. Lalu si temannya yang di kota B yang bukan Kristen ini berkata, kamu bukan sahabat bro, katanya. Loh, maksudmu apa? Kita kan udah sahabat dari kecil. Justru karena itu bro, katanya. Kalau engkau butuh sahabat, engkau tidak akan pernah mendiamkan sesuatu yang harus saya ketahui, katanya. Apa itu bro? Ternyata dia dijangkau di kota B, saudara. Mencak-mencaklah dia sama teman yang orang Kristen ini. Coba kalau nggak ada memikirkan saya di kota B, binasa saya, katanya. Makanya kamu bukan sahabat bro, katanya. Kalau engkau sahabat, engkau tidak akan membiarkan saya untuk binasa kan? Kenapa? Aku nginep di rumahmu 3 hari 3 malam. Engkau nggak ngomong apa-apa tentang Yesusmu yang engkau percayai. Saudaraku, siapa Yudea? Jangan biarkan dia pergi ke neraka oleh karena kita tidak menjadi saksi, saudara. Beritahu dia. Soal diselamatkan bukan kita, Tuhan. Tapi soal cerita, kita bukan Tuhan. Ingat ya, soal diselamatkan bukan kita, itu Tuhan. Tapi soal cerita, kita bukan Tuhan, saudara. Bawa Yudeamu di hadapan Tuhan, saudara. Mungkin itu mantanmu, saudara. Bisa aja itu mantan kita kan. Jangan karena mantan binasa lu gitu ya, mati lu, jangan. Itu Yudea kita, saudara. Itu Yudea kita. Orang mungkin yang nipu kita. Nah, kebetulan orang itu nipu kita, saudara. Setiap orang bersinggungan dalam hidup kita itu bukan kebetulan. Itu bisa jadi Yudeanya kita, saudara. Lalu yang ketiga, sampai ujung bumi katanya. Maksudnya skopnya itu global, saudara. Mungkin di saat ini orang pikir, alah ini mah klise. Sampai ujung bumi dari mana? Keluar dari Yerusalem aja nggak bisa, apalagi ujung bumi gitu kan. Tapi itu sudah dibuktikan oleh para murid. Apalagi sekarang, saudara. Dengan era informasi sekarang yang begitu canggih. Waduh. Makanya saudara, handphone Anda itu pakai untuk bersaksi. Jangan cuma ngantuk gitu kan status Facebooknya. Boleh aja ngantuk gitu. Boleh, penting itu untuk menandakan pikirin saya dong gitu kan. Tapi jangan cuma itu status di Facebookmu, jangan. Kesaksian hidupmu juga. Satu saat saudara, saya upload video di YouTube, saudara. Lalu ada notifikasi, mohon maaf, sebagian bangsa-bangsa lain tidak bisa menonton video Anda. Berarti seluruh dunia menonton video saya. Seluruh dunia, saudara. Tapi karena saya ada lagu yang memang ada royaltinya, ada hak ciptanya di sebagian negara, di
tidak bisa menonton katanya. Berarti di Rusia juga video saya ditonton, saudara. Maksudnya apa? Sekarang lebih mudah, saudara, seluruh dunia. Makanya jangan cuma foto makan, boleh, betul, nggak masalah, begitu, nggak soal. Tapi jangan cuma itu yang Anda share di media sosial Anda. Share juga kesaksian. Itu yang disebut ujung bumi, saudara. Jangan karena saya pendeta, bukan soal pendeta, saudara. Soal komitmen, saudara. Pakai handphonemu yang mahal itu untuk bersaksi. Itu yang saya katakan, uangmu bersaksi, karirmu bersaksi, handphonemu bersaksi. Barangkali suatu saat engkau mengalami jamahan Tuhan, perkara besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Bagilah itu ke orang lain, saudara. Saudara, saya pernah melihat di video short, saudara, ada orang yang nekat nabrak palang pintu kereta. Nekat dia. Itu hampir disambar itu oleh keretanya. Kalau dia tidak lepaskan itu motor, motornya udah hancur. Itu puluhan juta itu yang nonton itu, saudara. Puluhan juta yang nonton itu. Kalau kita membuat sesuatu yang memang dibutuhkan orang, karena pengalaman kita share, saudara. Itu menjadi kesaksian, saudara. Pakai handphonemu untuk bersaksi. Jangan cuma pakai handphonemu untuk upload makan siang. Nggak salah upload makan siang. Lagi makan nih, gitu kan? Nggak salah. Jangan lalu nanti berkata, ih gimana nih? Nggak enak nanti dilihat pendeta lagi makan. Nggak apa-apa, saya akan lihat juga itu. Makan di mana? Supaya nanti saya minta juga saya ditraktirin, gitu kan? Ajak dong, gitu kan? Nggak salah, saudara. Saudaraku, ketika Anda mungkin pergi ke Paris, ada Menara Eiffel di situ, lalu kita berfoto. Paris di senja hari, gitu kan? Nggak apa-apa. Lalu upload itu di medsos. Nggak salah, saudara. Tetapi kenapa ketika kita hendak bersaksi kita nggak upload, saudara? Kita nggak share. Ujung bumi loh, saudara. Bukan hanya Karawaci. Terlalu cetek kesaksian kalau Karawaci, saudara. Ujung bumi. Mungkin ini nggak dipikirkan oleh di masa orang, hanya para rasul yang memikirkan itu. Makanya mereka pergi ke India, pergi ke Spanyol, ujung-ujung bumi memang. Dan pada waktu itu ujung bumi yang dipikirkan orang adalah Roma. Dan para rasul sampai di Roma, saudara. Jadi orang berpikir itu hanya tugasnya para rasul, bukan. Padahal itu semua murid, saudara. Engkau menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Sekarang itu semakin mudah, saudara. Di tangan kita ada itu, saudara. Jangan cuma mahal handphone 15 juta, 16 juta, 20 juta. Tapi cuma hanya fotoin makan siang. Rugi, saudara, 20 juta itu. Rugi. Pakailah handphonemu yang mahal itu untuk bersaksi. Masa? Itu tadi bersaksi kan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Apa sih yang kau alami dengan Tuhan? Tadi malam aku disentuh dengan satu ayat. Share, saudara. Bagikan itu. Apa yang menyentuh hati Anda? Bagikan, saudara. Nggak usah khotbah. Orang pusing kalau khotbah, saudara. Kayak pintar aja nih khotbah gitu kan. Apa yang kau alami? Tuhan menegur saya ketika saya mulai mengeraskan hati. Baca Alkitab, ampunilah musuhmu dan berdoa bagi orang mengenai engkau. Saya ditempelak. Bagi itu, saudara. Itu yang disebut ujung bumi. Orang Ethiopia pun akan bisa baca. Bisa baca, bro, saudara. Nggak harus kita ke Ethiopia. Apalagi kalau sudah pintar bahasa Inggris. Waduh. Jangan cuma pintar bahasa Inggris untuk diri sendiri, saudara. Untuk bersaksi. Jadi kita sebenarnya misionaris semua, saudara. Misionaris nggak harus pergi secara fisik ke negara orang. Tetap di sini, stay di sini, saudara. Karena dikatakan ayat 11 itu, saudara.
dan hai orang-orang Galilea, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Akan datang kembali, sudah. Datang bukan untuk memberikan 5.000 orang makan lagi, bukan untuk mati di atas, bukan, untuk minta pertanggungjawaban, saudara. Apa yang pertanggungjawaban apa? Gimana? Tentang kesaksianmu. Siapa yang kau sudah bawa kepada Tuhan? Siapa yang kau sudah doakan selama ini? Siapa yang kau sudah ceritakan? Siapa yang kau sudah tuntun kepada Tuhan? Benar, saudara, bukan kita yang menyelamatkan Tuhan, tapi Tuhan pakai kita, saudara. Jadi jadilah saksi yang bertanggung jawab, saudara. Jangan lagi yang bilang begini, katanya, Tuhan, aku sudah berdoa tentang si Polan. Tuhan, aku sudah cerita dengan si Polan. Tuhan, aku sudah menuntun si Polan. Tuhan, karena jadi tidaknya selamat bukan kita, saudara. Tapi ada nggak sesuatu yang kita lakukan? Tetanggaku aku sudah bawa di dalam doa-doaku, Tuhan. Anakku sudah saya bawa di bawah kakimu, Tuhan. Suamiku, istriku, anak-anakku, bapakku, orang tuaku, ayahku, ibuku. Maka suatu saat Tuhan akan berkata, baik benar perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau sudah setia dalam perkara kecil, maka aku akan mempercayakan perkara besar. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan Tuhanmu, katanya. Betapa indahnya mendengar suara itu kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita menjadi saksi-saksi yang bertanggung jawab. Amin. Mari kita berdoa.